selamat siang. Perkenalkan, nama saya Linda Rudang Paula Marbun dengan NIM 21051111868. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021B Universitas Riau. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Bu Neni Hermita. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait materi SD terhadap konsep dasar IPA Fisika, yang mana saya akan menjelaskan mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fisika. Fisika sendiri memiliki pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala alam, yang mana manusia diharapkan untuk memahami dan memanfaatkannya sebagai modal pengabdian kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Untuk mengungkap berbagai gejala alam, maka digunakan lambang notasi untuk mewakili besaran-besaran fisika. Contohnya, massa yang dilambangkan dengan M, panjang yang dilambangkan dengan L, waktu yang dilambangkan dengan T, laju yang dilambangkan dengan V, dan masih banyak yang lainnya. Besaran memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat ditentukan dan diukur, yang mana hasil pengukurannya dapat dinyatakan dalam bentuk satuan. Terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok memiliki pengertian besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu yang pertama ada panjang dengan satuan meter atau disingkat dengan M. Yang kedua ada massa dengan satuan kilogram yang disingkat dengan kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan detik yang disingkat dengan S. Yang keempat ada temperatur dengan satuan Kelvin yang disingkat dengan K besar. Yang kelima ada kuat arus listrik dengan satuan ampera atau ampere yang disingkat dengan A besar. Lalu yang keenam ada intensitas cahaya dengan satuan kandela yang disingkat dengan CD. Yang ketujuh ada jumlah zat dengan satuan mol yang disingkat dengan mol. Selain 7 besaran pokok di atas, terdapat 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian atau disingkat dengan rad, dan sudut ruang dengan satuan steradian atau yang disingkat dengan SR. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari besaran turunan. Yang pertama ada besaran turunan luas yang penjabaran dari panjang kali lebar dengan satuan meter pangkat 2. Lalu yang kedua ada massa jenis dengan penjabaran massa dibagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. Lalu yang ketiga ada kecepatan penjabaran dari jarak bagi waktu dengan satuan meter per sekon. Lalu yang keempat ada percepatan, yang mana penjabaran dari kecepatan per waktu dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Lalu yang kelima ada gaya, penjabaran dari massa dikali percepatan dengan satuan kilogram meter per sekon pangkat 2. Lalu yang keenam ada usaha, penjabaran dari gaya dikali perpindahan dengan satuan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Lalu yang ketujuh ada besaran turunan tekanan, penjabaran dari gaya dibagi luas dengan satuan kilogram
per meter sekon pangkat 2. Selain contoh besaran turunan yang saya jabarkan tadi, masih terdapat banyak dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya ada satuan. Satuan merupakan perbandingan dalam suatu pengukuran. Satuan terdiri dari satuan SI atau satuan internasional. Satuan yang internasional atau satuan SI adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Contohnya meter, kilogram, sekon. Yang kedua ada satuan baku. Satuan baku memiliki pengertian satuan yang nilainya di seluruh dunia sama. Itu contohnya sentimeter, gram, dan celcius. Selanjutnya ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai yang berbeda-beda antara negara yang ada di dunia. Itu contohnya jengkal, hasta, kaki. Ada banyak besaran yang tersusun atau terbentuk dari besaran lain, atau besaran yang satu dengan yang lainnya sebenarnya sejenis. Maka, dimensi ini menggambarkan bagaimana suatu besaran tersebut terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lain. Dimensi dari besaran pokok sebagai berikut. Yang pertama ada panjang, memiliki dimensi L besar. Lalu yang kedua ada massa, memiliki dimensi M besar. Lalu yang ketiga ada waktu, memiliki dimensi T besar. Lalu yang keempat ada kuat arus listrik, memiliki dimensi I besar. Lalu yang kelima ada suhu, memiliki dimensi theta. Lalu yang keenam ada jumlah zat, memiliki dimensi N besar. Lalu yang ketujuh ada intensitas cahaya, memiliki dimensi J besar. Dimensi pada besaran turunan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada luas, analisis dari panjang dikali panjang yang memiliki dimensi L besar pangkat 2. Lalu yang kedua ada volume, analisis dari panjang dikali panjang yang memiliki dimensi L besar pangkat 3. Lalu yang ketiga ada percepatan, analisis dari kecepatan per waktu yang memiliki dimensi L besar T besar pangkat 2. Lalu yang keempat ada gaya yang analisis dari massa dikali percepatan yang memiliki dimensi M besar, L besar, T besar pangkat minus 2. Lalu yang kelima ada usaha. Usaha ini adalah analisis dari gaya dikali panjang yang memiliki dimensi M, L kuadrat, T pangkat minus kuadrat. Lalu yang keenam ada daya. Analisis dari usaha per waktu yang memiliki dimensi M, L pangkat 2, T pangkat minus 3. Salah satu manfaat dari dimensi ini adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan, yang mana dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas pada ruas kiri. Ada pengukuran. Untuk mengukur suatu besaran, maka diperlukan alat ukur. Untuk mengukur panjang, kita memerlukan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mengukur massa, kita memerlukan neraca pasar atau timbangan, neraca elektronik atau digital, dan neraca sama lengan. Untuk mengukur waktu, kita memerlukan jam pasir, arloji, stopwatch,
dan jam matahari. Mengukur volume. Yang pertama, untuk pada benda yang bentuknya teratur dapat digunakan rumus volume. Namun untuk benda yang bentuknya tidak teratur dapat menggunakan gelas ukur yang berisi air. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat siang.